Oke, ini ada 10 transaksi. Ya, di sini ceritanya pemilik usahanya bernama Nona Eli. Ya, jadi ada transaksi di sini yang akan kita harus masukkan ke persamaan dasar akuntansi. Ya, nah kita lihat yang pertama bagian A, tanggal A nih ya. Pemilik Nona Meli, ya pemilik usaha melakukan investasi secara tunai. Ini ya, perhatikan baik-baik nih. Investasi secara tunai dan perlengkapan senilai 80.000 untuk dijadikan modal awal pendirian perusahaan. Nah, di sini di transaksi A ini minimal yang tadi saya bilang minimal pasti ada dua akun yang terpengaruhi. Entah itu aset dengan aset, entah itu aset dengan utang, entah itu aset dengan modal. Nah, kita lihat satu-satu di sini. Pemilik Nona Meli melakukan investasi secara tunai. Berarti dia setor uang tunai. Ingat, uang tunai itu adalah kas. Dia setor 500.000, berarti kasnya bertambah 500.000. Ya. Selain itu, dan dia melakukan investasi perlengkapan, berarti ada akun yang namanya perlengkapan. Senilai 80.000. Nah, bertambah nih. Kasnya bertambah 500.000 dari setoran tunai 500.000. Perlengkapannya pun bertambah. Kan tadinya nggak ada uang tunai, nggak ada perlengkapan. Ininya bertambah. Kasnya bertambah, perlengkapan pun bertambah. Untuk dijadikan modal awal pendirian perusahaan. Nah, ingat, harus imbang antara aset, ya. Ingat prinsipnya aset sama dengan utang plus modal. Di sini asetnya sudah bertambah dua nih. Kasnya 500.000, perlengkapannya 80.000. Berarti untuk seimbang harus balance, berarti mana lagi yang bertambah? Transaksi ini mempengaruhi apa? Tidak mungkin mempengaruhi utang kan? Karena dia tidak pinjam, karena dia tidak beli kredit, tapi dia beli cash, dia kasih tunai. Nah, berarti dia mempengaruhi aset dengan modal. Berarti modalnya pun bertambah 580.000. Nah, jadi seimbang kan? Aset sama dengan utang plus modal. Asetnya berupa kas 500.000, perlengkapannya 80.000. Jadi modal yang dimiliki oleh perusahaan senilai 580.000. Nah, coba lagi. Sekarang yang bagian B. Sudah bagian B, dibeli peralatan. Nih udah jelas nih, dia beli peralatan. Ada aset nih, aset peralatan. Peralatannya bertambah. Nama akunnya jelas ya, dibeli peralatan. Berarti peralatan nih. Dengan pembayaran kredit senilai 300.000. Berarti nilai peralatannya 300.000. Tapi dia beli kredit. Ingat, kalau beli cash pasti uang kasnya berkurang kan. Tapi karena dia beli kredit, nah ingat, beli kredit itu kamu ambil barang sekarang dibayar nanti. Pak, itu Pak, itu masih 300. bagian A. Iya, Pak, salah Pak. Oke, iya. Nah, sini ya, harusnya ya. Oke, thank you. Nah, yang bagian B benar. Peralatannya bertambah 300.000. Nah, ingat, karena dia beli kredit, berarti barangnya sudah diterima, tapi dia belum bayar. Nah, berarti ada yang namanya di situ utang. Nah, utang ini ada dua, ada utang usaha dan utang bank. Ya, jadi yang berhubungan dengan kegiatan usaha berarti masuk utang usaha. Kalau yang berhubungan dengan transaksi yang berhubungan dengan utang bank, ya berarti masukkan ke dalam utang bank. Kalau di transaksi ini berhubungan dengan kegiatan usaha, berarti utangnya pun bertambah menjadi 300.000. Balance nggak? Balance nih. Ininya peralatannya bertambah 300.000, utang usahanya pun 300.000. Tuh, kan udah kasih angkanya nih ya. Sama tuh, bawahnya juga sama nih, seimbang. Ya, sudah dihitung. Nah, sini ya. Jadi kalau kita beli peralatan, beli perlengkapan,
beli-beli lah si perusahaan itu membeli aset dengan kredit, pasti akan timbul yang namanya utang, ya. Tapi kalau dia beli peralatan, beli perlengkapan, beli aset dengan tunai, secara tunai, berarti kasnya pasti berkurang, ya, mempengaruhi di sisi aset saja, ya, dan modal. Bisa juga dengan modal. Tuh. Oke. C, sekarang bagian C. Dibayar sewa senilai 10.000 dan biaya lainnya 5.000. Dibayar sewa senilai 10.000 dan biaya lainnya 5.000. Berarti ingat ya, di sini ada akun nih sewa dibayar di muka. Ya, ada akun di situ, ada sewa dibayar di muka, tapi transaksi ini bukan sewa dibayar di muka. Karena dia kalau transaksinya sewa dibayar di muka, transaksinya akan mengatakan seperti ini, misalkan dibayar biaya sewa ruko selama 1 tahun ke depan atau selama 6 bulan. Nah, itu pasti aset yang timbul adalah sewa dibayar di muka. Tapi, nah, kamu lihat di situ. Oke, bentar ya. Di Shawn, filenya nggak ada katanya. Oke, bentar ya. Saya cari dulu. Ada lagi selain di Shawn yang filenya nggak bisa dibuka? Nih, saya share di chatting. Nah, loh, kok nggak bisa? Kok network disconnect? Oke, sebentar ya. Oke, berarti kita akan lanjutkan ya. Nah, di transaksi yang C, nih lihat nih. Kan dia bayar sewa senilai 10.000. Ingat nih, ini bukan sewa dibayar di muka. Kalau jenis akun sewa dibayar di muka, transaksinya artinya akan si perusahaan membayar sewa gedung atau membayar sewa ruko selama 1 tahun ke depan atau selama 2 tahun. Nah, itu sewa dibayar di muka. Tapi kalau di transaksi ini dia hanya bayar sewa saja senilai 10.000 dan biaya lainnya itu 5.000. Berarti dia mengeluarkan uang kas. Dia bayar tuh senilai 10.000 ditambah 5.000. Berarti kas yang dikeluarkan oleh perusahaan besar 10 tambah 5.000. Jadi 15.000 kan? Kasnya berkurang. Iya, karena kita harus bayar beban. Nah, ketika uang kas dikeluarkan, itu pasti mengurangi modal. Nah, berarti modalnya pun berkurang sebesar 15.000. Nah, keterangannya dari mana ini? Dari biaya, beban sewa, dan lain-lain. Namanya biasanya gitu. Nama akun bebannya gitu. Ya, biasanya begitu. Jadi ini untuk beban sewa dan beban lain kan. Beban sewa dan lain-lain. Nah, si perusahaan mengeluarkan uang 15.000, uang kasnya berkurang dong. Karena kas ini kan uang cash, uang tunai. Kasnya berkurang, modalnya pun pasti berkurang. Ya, karena harus bayar beban sewa dan lain-lain. Oke, berikutnya bagian D nih. Dibayar kewajiban utang ya. Kewajiban sama utang sama aja ya istilahnya ya. Nanti kalau kamu ketemu bayar kewajiban. Nah, berarti utang. Itu sama-sama dengan utang ya. Kewajiban itu kan utang juga, liability juga sama kan. Nah, dibayar kewajiban utang kepada kreditur sebesar 50.000. Masih ingat nggak kreditur itu apa?
Kan ada debitur, ada kreditur. Nah, kalau kreditur apa? Masih ada ingat nggak kreditur? Yang lagi utang. Yang kasih, utang. yang kasih uang ya, istilahnya kasih utang. Kalau debitur yang pinjam berarti kan gitu ya, gampang ya. Berarti dibayar kewajiban utang kepada kreditur. Berarti si perusahaan bayar utangnya kan? Kita yang pinjam. Nah, berarti kalau kita bayar utang, udah pasti uang kasnya berkurang. Iyalah, bayar pakai duit kan, bukan pakai daun. Nah, berarti uang kasnya berkurang 50.000. Apalagi yang berkurang? Utangnya yang berkurang. Kan kita bayar. Ya, kita bayar kepada kreditur sebesar 50.000. Berarti utang kita juga berkurang dong 50.000. Salah. Nah, tanda kurung. Langsung kan, minus kan. Nah, ini minus, kasnya berkurang. Utang usaha pun berkurang. Nah, transaksi-transaksi kayak gini nih, bayar hutang, itu pasti mempengaruhi asetnya berkurang dalam bentuk uang kas, utangnya pun berkurang. Ya, kalau kita pinjam uang nih ke bank misalkan ya, tapi uang kas kita bertambah, utangnya pun bertambah. Gitu. Tapi kalau kita bayar utang, sudah pasti aset kita berkurang nih, uang kasnya berkurang, utangnya pun berkurang. Nah, lalu bagian E, diterima pendapatan jasa secara tunai. Nah, kita menerima pendapatan jasa secara tunai. Jadi kita dapat duit dari hasil usaha besar 30.000, berarti kasnya bertambah, uang kasnya bertambah, betul nggak? Betul. Nah, pendapatan itu pasti menambah modal, berarti modalnya pun bertambah 30.000. Nah, ini boleh dikasih keterangan misalkan pendapatan jasa. Itu ya, jadi kasnya bertambah, modalnya pun bertambah kalau bentuknya pendapatan ya. Kalau kita bayar beban, kasnya berkurang, modalnya pun pasti berkurang. Oke, yang bagian F ya. Nih, pemilik mengambil uang tunai untuk kepentingan pribadi senilai 5.000. Berarti karena dia ngambil uang tunai perusahaan, berarti kasnya berkurang 5.000. Nah, modalnya pun pasti berkurang senilai 5.000. Nah, ini disebut apa? Disebut, nih, ada namanya price atau prive. Nah, kalau si pemilik usaha ambil uang perusahaan ya untuk kepentingan pribadi, nah itu pasti mengurangi uang kas dan mengurangi modalnya. Disebut price atau prive. Nih keterangannya, untuk memberikan keterangannya di sini ya. Oke, berikutnya lagi bagian G. Sudah diselesaikan atas pesanan seorang langganan dan honor akan diterima 10 hari ke depan. Ya, jadi yang G ini nih, kita sudah menyelesaikan pesanan nih, misalkan ada pesanan. Kita udah selesai nih. Tapi pembayarannya kita akan terima 10 hari yang akan datang. Berarti akun apa di sini yang terpengaruhi kalau transaksi seperti ini? Kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita, dibayar nanti. Nah, ada akun yang namanya nih piutang. Piutang itu seperti ini transaksinya nih. Kita sudah menyelesaikan pekerjaan kita, tapi dibayarnya nanti. Ya entah itu minggu depan, bulan depan. Nah, itu tuh adalah salah satu aset berbentuk janji. Kenapa berbentuk janji kayak gini nih? Kita kan sudah menyelesaikan pekerjaan kita kan, ada pesanan nih, ada pesan senilai 170.000, kita udah selesaikan. Tapi si yang pesan, si pembeli bilang, nanti ya saya bayar 10 hari lagi. Nah, itu kan janji. Piutang itu berbentuk janji. Dan itu merupakan aset kita. Karena istilahnya itu uang kita, cuma kita belum terima. Ya, akibat dari transaksi yang sudah kita selesaikan, cuma kita belum terima uangnya. Nah,
Berarti piutangnya bertambah nih senilai 170.000. Bentar ya. Nah, 170.000. Ya, kenapa bukan kas? Karena kita belum terima uangnya. Kalau secara tunai kita terima uang cash, ya berarti kasnya bertambah. Ini kita belum terima, kita akan terima 10 yang akan datang, 10 hari yang akan datang. Berarti itu termasuk aset akunnya piutang. Piutangnya bertambah, iya. Dan di sisi lain, si modalnya pun pasti bertambah. Dari mana? Dari yang namanya pendapatan jasa. Nah, jadi kan seimbang lagi nih tuh. Tapi Pak ini nggak seimbang Pak. Nah, kita lihat nanti mana yang ada yang salah tidak, ada yang kurang tepat atau tidak. Ya, di sini masih belum seimbang nih kan. Kita lihat di akhir seimbang atau tidak kalau terjadi seperti ini. Oke, berikutnya ya, lagi ya. Di sini yang bagian H. Diterima kas debitur senilai 50.000. Berarti kalau diterima, kalau tadi kan kreditur nih, berarti kita yang pinjam duit nih kita bayar. Nah, sekarang diterima kas debitur, berarti kita yang pinjam duit, kasih pinjam kepada orang lain. Kita sekarang menerima, berarti kita terima duit dong, senilai 50.000. Nah, dari mana? Dari si ini. Pak, itu 17.000 Pak, pendapatan jasa itu Pak. Oh ini ya? Ya. Oh, thank you. Nah, benar nih, harusnya 170 ya. Nah, benar. Sip, terima kasih. Nah, yang H, nah berarti kita yang kasih pinjam sama orang, terus orangnya bayar sama kita. Berarti kita terima uangnya dong, senilai 50.000. Nah, berarti kas kita bertambah 50.000. Nah, apa yang berkurang? Utang. Utangnya berkurang senilai 50.000. Bertambah atau berkurang? Kalau misalkan tadi seperti ini, diterima kas debitur. Berarti kita terima nih 50.000. Nah, ininya dari mana nih? Diterima kas debitur senilai 50.000. Nah, apa yang berkurang di sini? Ini kasnya bertambah. Berarti utangnya bertambah atau berkurang? Berkurang kan harusnya kan? Ayo, debitur itu kan berarti pihak yang meminjam. Berarti diterima kas debitur senilai, oh iya salah analisis. Maaf. Benar. Jadi kasnya tetap terima 5.000, berarti ini bisa debitur itu berarti kita yang pinjam. Kita yang pinjam, maaf ya. Diterima per kas debitur senilai 50.000, berarti kita yang pinjam uang ya. Kita yang pinjam nih. Senilai 50.000 kita terima nih pinjam. Karena kita debitur. Nah, kalau kita pinjam uang nih, kita pinjam uang 50.000, berarti utang kita pun bertambah kan? Karena kan kita pinjam. Nah, berarti utangnya tidak dijelaskan di situ dia pinjam sama siapa, sama bank atau sama utang usaha, sama aja lah ya. Anggaplah kita pinjam ke bank lah ya. Supaya ini jadi utang banknya bertambah 50.000. Nah, ini ya. Jadi kasnya kita bertambah, utangnya pun kita bertambah. Nah, kita lihat lagi ya. Langsung ke ini nih. Yang I. Diterima per kas pendapatan bunga senilai 3.000. Nah, berarti kita dapat duit nih, dapat pendapatan bunga senilai 3.000, berarti kasnya bertambah 3.000. Modalnya pun bertambah 3.000. Dari mana? Dari pendapatan bunga. Nah, kita lihat lagi. Yang terakhir. Dibayar gaji karyawan. Nah, kalau bayar gaji karyawan udah pasti kasnya berkurang senilai 10.000. Enter. Nah, modalnya pun pasti berkurang senilai 10.000. Kok titik?
Nah, ini beban gaji. Nah, udah kita masukkan ke transaksinya sudah. Tinggal kita hitung. Loh, kok ini tidak seimbang? Coba cek dulu, bener nggak? Itu Pak 170-nya belum dimasukin. Iya, belum dimasukin. Bentar. 170. Oh, yang ini. Oh iya, betul. Terima kasih. Ting. Kok average? Kita ketik aja lah. 170. Ini ya. Ini berarti tambah oh, tambah ini kan. Nah, oke. Imbang ya. Kalau ada yang nggak seimbang kayak tadi berarti tinggal dicek ya. Apakah dari transaksinya kayak tadi Albert bilang ini ternyata saya tulisnya 17.000 kan, harusnya 170, saya tulisnya 17.000. Setelah dihitung, masih nggak seimbang. Ternyata ada aset lain yang ini apa? Belum dicatat atau belum terhitung. Nah, makanya ini yang sering terjadi seperti ini. Ya. Apa yang terjadi? Kejadiannya kayak gini. Jadi ada dua kemungkinan ya. Jadi kan harusnya kan seimbang ya. Aset sama dengan utang plus modal. Udah jelas ya harus seimbang. Nah, tapi sering juga terjadi adalah si aset ini ya, aset ini ternyata mungkin lebih besar dibanding utang plus modal. Ada kemungkinan berikutnya kan? Yang pertama. Atau kemungkinan berikutnya yang kedua adalah seperti tadi. Asetnya setelah kita hitung aset perusahaan ini ternyata lebih kecil dibanding utang plus modal. Nah, kan harusnya sama dengan ya ini kan. Harusnya kan sama dengan aset sama dengan utang plus modal. Terus sama dengan aset sama dengan utang plus modalnya harus sama. Ini yang harusnya seperti ini. Tapi seperti tadi contohnya ternyata terjadi asetnya lebih kecil setelah dihitung asetnya lebih kecil dibanding utang plus modal. Atau sebaliknya juga bisa asetnya ternyata lebih besar. Asetnya di sini lebih besar dibanding utang plus modalnya di sini. Nah, apa yang terjadi? Nah, kalau misalkan yang pertama ini ya, kalau misalkan aset itu lebih besar dibanding utang plus modal, ya, atau inilah, ini nih, yang tadi dulu ya, yang kejadiannya kan asetnya lebih kecil dibanding utang plus modal ya. Kalau terjadi si aset ini ternyata lebih kecil dibanding utang plus modalnya, apa yang terjadi? Artinya ada transaksi yang belum dicatat. Kayak ini tadi nih, piutangnya kan kelewat ya. 170.000 nih. Nah, kalau ternyata misalkan aset ini lebih kecil setelah dihitung ya, asetnya lebih kecil dibanding utang plus modal. Artinya ada transaksi yang belum dicatat. Nah, dicek transaksi yang mana yang belum dicatat. Ini ya. Nah, tapi kalau misalkan sebaliknya, ternyata asetnya ini lebih besar dibanding utang plus modal. Artinya berarti ada dana yang belum dipertanggungjawabkan penggunaannya. Ya, ada uang atau ada aset yang belum dipertanggungjawabkan penggunaannya. Jadi dipakai buat apa? Belum tahu nih. Tapi udah ngambil duit. Ya, nah seperti itu. Tapi belum tahu itu belum dipertanggungjawabkan istilahnya gitu. Nah, ini yang terjadi ya dalam persamaan dasar akuntansi. Idealnya ya ini idealnya ya. Aset harus sama dengan utang plus modal. Nih ya. Nah, seperti ini. Yang idealnya kan seimbang ya. 1.053.000 sisi aset, di sisi utang plus modal juga sama. 1.053.000. Nah, sok silakan. Ada yang ditanyain dulu nggak? Jelas ya?
Nah, kita clear dulu. Ting. Nah, untuk lebih jelas, kita ke PDA 1. Ini kan sudah ya. Yang PDA 2 sudah. Nah, ini yang PDA 1. Ting. Nah, ini transaksinya lebih banyak nih. Oke, kita coba isi lagi ya. Di sini sama ada transaksi ya, ada banyak transaksi nih tanggal 2 Juli sampai 31 Juli atas nama Ibu Rina ya. Nah, kita lihat sekarang. Sama seperti tadi, hati-hati saat menganalisis transaksinya. Kita lihat yang tanggal 2 Juli. 2 Juli nih, Ibu Rina dia mengontrak sebuah ruko kecil. Ya, dia kontrak ruko dengan sewa 5 juta per tahun dan langsung dibayarkan selama 5 tahun. Berarti pertanyaan saya, berapa rupiah yang dikeluarkan oleh Ibu Rina? 5 juta kan? Berarti uang kas yang dikeluarkan oleh perusahaan senilai 5 juta. Oh, Pak. Kenapa? Itu kan 5 juta per tahun, langsung dibayarkan selama 5 tahun. Jadi dikali atau enggak? Udah, langsung aja. Kan 5 juta ini per tahun dan langsung dibayarkan selama 5 tahun. Oh iya, betul. Berarti dikali 5. Maaf ya. Rina mengontrak sebuah ruko kecil dengan sewa 5 juta per tahun dan langsung dibayarkan selama 5 tahun ya. Berarti dikali 5. Berarti 5 juta dikali 5. Berarti uang kas yang dikeluarkan untuk sewa ruko sebesar 25 juta. Kurang 01 ya. Nah, uang kasnya berkurang senilai 25 juta. Ya. Tapi, nah ini kan si Ibu Rina ini ngontrak ruko tuh. 5 tahun, malah dia udah bayar 5 tahun tuh, 5 tahun ke depan. Jadi si ruko tersebut kan berbentuk aset nih. Ya, berbentuk ini nih, sewa dibayar di muka. Ya. Karena kita sudah sewa itu selama 5 tahun. Jadi itu hak kita, itu aset kita selama 5 tahun harus kita gunakan. Itu hak kita. Nah, berarti di sisi lain, ketika si Ibu Rina ini mengeluarkan uang senilai 25 juta untuk sewa ruko, di sisi lain aset berbentuk sewa dibayar di mukanya bertambah. Di muka bertambah senilai sama 25 juta. Nah, tuh seimbang kan? Nah, sudah, ini tidak mempengaruhi utang dan modal. Kalau transaksi seperti ini, ya ngontrak rumah, ngontrak ruko untuk usaha, dia bayar misalkan sekaligus dia per tahun atau per 5 tahun. Nah, uang kasnya pasti berkurang. Iya, karena kita bayar di awal. Tapi hak guna tempat tersebut kan kita sewa. Itu bisa jadi aset kita. Nah, nama asetnya sewa dibayar di muka. Nilai 25 juta juga. Makanya ini jadi tetap seimbang kan? Ininya berkurang, asetnya berkurang. Itu di sisi lain aset yang lain bertambah. Nah, oke. Bagus. Tanggal 3, Ibu Rina melakukan pembelian etalase dan rak dalam melengkapi toko tersebut sebesar 10 juta yang dibayar tunai. Ingat, beli tunai udah pasti kasnya berkurang senilai 10 juta. Nah, kasnya berkurang 10 juta. Tapi di sisi lain kan dia beli etalase dan rak nih. Etalase dan rak ini aset kita, orang kita beli. Nah, yang termasuk etalase dan rak ini termasuk apa? Aset apa di sini namanya? Peralatan apa perlengkapan? Ayo, peralatan atau perlengkapan? Kalau perlengkapan, masa gunanya itu kurang dari 1 tahun. Kalau peralatan, lebih dari 1 tahun masa gunanya. Berarti, kalau etalase dan rak ini termasuk ke peralatan.
Nah, makanya timbullah akun peralatan di sini. Bertambah juga senilai 10 juta. Nah, ya. Karena kan etalase dan rak itu kan digunakan pasti lebih dari 1 tahun kan. Nggak mungkin tiap tahun si perusahaan beli rak aja, beli etalase aja tiap tahun. Kan nggak mungkin kan. Nah, makanya itu disebut peralatan. Itu yang membedakan antara perlengkapan dengan peralatan. Kalau perlengkapan, penggunaannya itu di bawah 1 tahun. Tapi kalau peralatan, lebih dari 1 tahun. Ya, nah ini. Dia beli secara tunai. Di sisi lain uang kasnya berkurang, tapi ternyata karena kita beli rak dan etalase, peralatan kita bertambah. Timbang lagi nih. Ya. Nah, kita lihat lagi nomor 5. Ibu Rina membeli sebuah komputer dan meja kerja senilai 6 juta. Masing-masing 5 juta untuk komputer dikredit dan 1 juta untuk meja yang dibayar tunai. Nah, gimana ini? Ibu Rina ini beli komputer dan meja. Berarti termasuk apa nih kalau komputer meja? Peralatan juga kan? Sama kayak tadi. Tapi ya komputernya ternyata baru komputernya beli secara kredit. Si mejanya baru dibayar tunai 1 juta. Nah, berarti kita lihat lagi di sini. Kita lihat di sini, berarti uang kas yang dikeluarkan berapa nih? 1 juta kan? Karena dia bayar 1 juta. Nah, uang kasnya berkurang 1 juta karena dia bayar baru yang si meja doang nih. Ya. Tapi si komputer itu dikredit, bayarnya nanti. Nah, berarti akan timbul yang namanya utang. Utang usaha. Kok begitu? Utang usaha. Ya kan? Utang dong. Dia udah ambil komputernya tapi dibayarnya nanti. Utangnya bertambah 5 juta. Nah, tapi di sisi lain peralatannya bertambah nggak? Bertambah. Karena dia dapat komputer sama si meja senilai 6 juta. Berarti peralatannya di sini bertambah senilai 6 juta. Nah, kasnya berkurang 1 juta, peralatannya bertambah 6 juta, utangnya 5 juta. Nah, ini ada 3 akun yang terpengaruhi nih. Ya. Nah, tetap seimbang. Tetap balance nih. Angkanya tetap balance di bawah. Itu. Jelas ya? Di sini nih. Dia 5 jutanya kredit nih, komputernya dikredit, tapi si mejanya bayar cash, bayar tunai. Berarti bayar tunainya 1 juta, berarti uang kasnya yang keluar 1 juta. Ya. Utangnya 5 juta karena dia komputernya dibayar nanti. Dia belinya kredit senilai 5 juta. Tapi peralatan dia bertambah, komputer dan meja itu senilai 6 juta. Jadi di sini tetap 5 juta, di sini juga tetap 5 juta seimbang. Oke, lagi tanggal 7, Ibu Rina nih kembali melakukan pembelian barang dagang sebesar 65 juta dengan rincian 40 juta dibayar tunai, lebihnya dikredit. Nah, kalau dia beli barang dagangan, masuknya ke mana nih? Nih, melakukan pembelian barang dagangan senilai 65 juta dengan rincian 40 juta dibayar tunai. Berarti kita masukkan dulu uang kasnya ya. Yang berkurang kan 40 juta nih uang kasnya nih. Uang kasnya berkurang 40 juta karena dia beli nih ya. Dibayar tunai, selebihnya dikredit. Berarti kalau misalkan dikredit, utang lagi kan? Utangnya berapa nih yang belum dibayar? Utangnya senilai 25 juta. Utangnya bertambah senilai 25 juta. Enter. Nah, sisanya gimana nih? Mana yang harus kita lihat di sini? Ting.
Ibu Rina kembali melakukan pembelian barang dagangan. Barang dagangan itu berarti modal usaha kan? Ya. Sebesar 65 juta dengan rincian 40 juta dibayar tunai, kita sudah masukkan nih 40 jutanya, berarti kasnya berkurang, sisanya dibayar kemudian di kredit, berarti sisanya 25 juta jadi utang. Nah, akun apa di sini yang terpengaruhi? Kas, perlengkapan, piutang, beban dibayar di muka, sewa dibayar di muka, peralatan, kendaraan, atau gedung. Nah, sebenarnya ini termasuk ada yang namanya ini kecampur ya transaksinya, ini harusnya ini dia di perusahaan dagang ini. Ya. Salah satu pembelian barang dagangan. Anggap aja dia beli ini ya, kita masukkan saja dia membeli peralatan. Ya, beli peralatan aja lah ya. Bukan pembelian barang dagangan. Kita masukkan barang, karena barang dagangan ini perusahaan dagang. Kalian masih belajar perusahaan jasa dulu. Pembelian peralatan. Kita ganti dengan pembelian peralatan aja ya. Nah, peralatannya senilai 65 juta. Nah, seimbang. Jadi dia beli bukan barang dagangan ya, kita ganti dengan peralatan saja. Karena kan ini perusahaan jasa. Ya, nih. Ini nomor 7. Direvisi, dia melakukan pembelian peralatan ya, senilai 65 juta. Nih benar nih peralatannya bertambah 65 juta. Baru dibayar 40 juta, kasnya berkurang 40 juta. Sisanya utang berarti kan, sisanya 25 juta. Seimbang nih, ya. Nah, nomor 10. Setelah Ibu Rina memperoleh pelanggan pertamanya dengan pembelian 1.500.000 dibayar tunai. Nah, dapat pendapatan dia senilai 1.500.000. Berarti kasnya bertambah 1.500.000, modalnya pun bertambah 1.500.000 dari pendapatan usaha atau pendapatan jasa bolehlah. Nah, kasnya bertambah, modalnya bertambah ya, karena dia dapat tunai. 12. Ibu Rina kembali menjual dengan penjualan yang banyak, sekitar 5 juta dibayar tunai. Berarti dapat pendapatan lagi nih. 5 juta kasnya bertambah, kasnya pun modalnya pun bertambah 5 juta. Kan dia dapat pendapatan dibayar tunai. Nah, berarti masuklah dia ke pendapatan jasa. Kasnya bertambah, modalnya pun bertambah dari pendapatan. Kita lihat lagi tanggal 14. Penjualan hari ini sebesar 10 juta. Namun 2.500.000-nya dilakukan secara kredit. Penjualan hari ini sebesar 10 juta. Namun 2.500.000-nya dilakukan secara kredit. Berarti kalau penjualan kita yang jual nih. Tapi yang beli ada yang beli kredit. Nah, berarti ada akun apa di situ? Ada akun piutang. Utangnya sebesar 2.500.000. 2.500.000. Nah, piutang ya. Nih. Karena kita aset kita sudah menyelesaikan, kita sudah jual, tapi dia bayar nanti. Nah, barangnya udah diambil. Nah, berarti itu aset kita semua piutang. Terus penjualannya senilai 10 juta. 2 juta setengahnya dilakukan kredit. Berarti yang diterima cashnya berapa? Penjualan secara cashnya 7.500.000. Ya kan? Nah, kasnya bertambah 7.500.000, piutangnya pun bertambah nih. Apa yang lagi yang bertambah? Modalnya pun pasti bertambah senilai 10 juta. Dari mana? Dari pendapatan lagi. Nah, seimbang kan? Makanya ada yang kurang. 7.500.000, 25 juta. Salah. Nolnya kelebihan. Nah, gini ya. Jadi kita sudah terima tunai, cashnya 7.500.000. Nah, dijual kredit, kita jual kredit, berarti kita ada piutang nih.
Ya, kita belum terima lagi 2.500.000. Totalnya pendapatannya harusnya 10 juta nih kan. Ini 10 juta. Nah, nomor 17, tanggal 17 nih. Ibu Rina berhasil menjual lagi dengan penjualan sebesar 10 juta. Oh, dapat duit lagi dia tanggal 17. Jualannya laku nih, Bu Rina. Berarti dapat duit 10 juta. Berarti modalnya pun bertambah 10 juta. Nah, dari mana? Dari pendapatan jasa. Itu. Lalu nomor 20 lagi. Ibu Rina melakukan pembelian barang. Nah, dia beli barang lagi tuh. Dan membayar hutangnya sebesar 5 juta. Ayo, gimana nih? Ibu Rina melakukan eh, pembelian barang lagi nih, beli barang lagi, beli aset lagi, ya, nih, jangan beli barang lah, kita ganti jangan beli barang ya, beli peralatan lagi. Nah, Ibu Rina kembali melakukan pembelian peralatan senilai 20 juta dan membayar hutangnya sebesar 5 juta. Nah, di sini nggak jelas nih. Dia membeli peralatan ini secara tunai atau secara kredit. Yang ini kan jelas nih. Nih, membeli nih ya dibayar tunai. Ini di kredit nih. Yang tanggal 20 nih dia beli peralatan sebesar 20 juta. Tapi di sini tidak ada keterangan. Dia belinya tunai atau kredit. Nah, kalau kamu ketemu transaksi kayak begini, ya, melakukan pembelian peralatan sebesar 20 juta. Tapi di situ nggak ada keterangan di tunai atau kredit. Berarti nggak usah dicatat. Karena ini belum jelas nih. Ini debit ini belinya tunai atau belinya kredit. Kalau ini kan jelas nih. Secara tunai, secara kredit. Nah, di sini nggak ada keterangan nih. Kalau misalkan seperti ini, Ibu Rina melakukan pembelian peralatan sebesar 20 juta doang tanpa keterangan dia secara tunai atau secara kredit, kamu nggak usah catat. Nah, jadi kalau ada transaksi yang kurang jelas, ya itu nggak usah dicatat, jangan dicatat. Karena ini nggak tahu nih debit ini tunai apa kredit. Kalau tunai kan udah pasti harusnya kasnya berkurang. Kalau kredit utangnya harusnya bertambah. Nah, karena di situ tidak ada, berarti kamu nggak usah catat yang 20 juta ini. Kamu catat aja nih, membayar hutangnya sebesar 5 juta. Nah, ini jelas nih, bayar utangnya 5 juta. Berarti uang kas yang dikeluarkan senilai 5 juta untuk bayar utang, dan utangnya pun pasti berkurang sebesar 5 juta. Nah, ya, jadi kalau misalkan nanti ada ketemu begini, transaksinya jelas ini di kredit apa di tunai gitu, secara kredit apa secara tunai, kan nggak ada keterangannya ya. Berarti kamu nggak usah masukkan, nggak usah catat di sini. Catat yang memang ada perubahan aset, utang dan modalnya. Tadi kan nggak jelas dia beli tunai atau secara kredit, nggak ada nih. Berarti kalau nggak jelas itu nggak usah dicatat, biarkan saja dulu ya. Nah, nih, saya kasih tanda kuning ya. Tanggal 25. Ibu Rina kembali menjual dengan nilai 10 juta dan kali ini hanya memperoleh penjualan tunai sebesar 2.500.000 ya. Dia Bu Rina ini berhasil menjual nih senilai 10 juta ya. Tapi ternyata yang dibayar tunai artinya si pembelinya itu baru bayar senilai 2.500.000. Berarti uang kas yang diterima ini masih berarti bertambah cuma 2.500.000. Harusnya pendapatan dia itu senilai 10 juta. Harusnya nih modalnya bertambah 10 juta. Nah, dari pendapatan.
Berarti masih ada 7.500.000 lagi yang belum dia terima kan? Nah, itu masukkan ke akun piutang. 7.500.000-nya sebagai piutang. Kamu nih 10 juta kan harusnya bener nih. Dia mendapatkan pendapatan jasa tapi sudah 10 juta nih, tapi baru diterima 2.500.000. Yang 7.500.000-nya tuh udah dibayar nanti karena jualnya secara kredit. Nah, lagi 26. Ibu Rina menjual lagi dengan penjualan sebesar 5 juta tunai. Berarti jualannya laku nih 5 juta, berarti uang kasnya bertambah 5 juta. Modalnya pun bertambah 5 juta. Nah, dari mana? Dari pendapatan. Ya. 29. Ibu Rina menerima piutang sebesar 5 juta. Menerima piutang sebesar 5 juta. Berarti tadi tuh waktu kita jual, si Ibu Rina ini jual barang secara kredit, orangnya bayar sekarang. Nah, berarti kan Ibu Rina ini menerima uang senilai 5 juta. Berarti kasnya bertambah 5 juta kan? Tapi di sisi lain si piutangnya berkurang juga 5 juta. Karena kan orang sudah bayar nih piutang dari piutangnya. Nah, piutangnya berkurang lagi sebesar 5 juta. Kan udah dibayar piutangnya kan? Nah, kita udah terima uangnya sekarang. Oke. Tanggal 31 masih ada berapa transaksi? 5 ya. Ibu Rina kembali menjual 10 juta nih. Ya, jualan dapat 10 juta nih. Kali ini, nah, tunai sebesar 5 juta. Nah, dia menjual senilai 10 juta, tapi baru yang diterima 5 juta. Sisanya dibayar nanti. Berarti piutangnya bertambah 5 juta juga. Pendapatannya 10 juta. Nah, dari mana ini pendapatan? Kayak gini nih ya. Jadi dia berhasil menjual senilai 10 juta tapi baru diterima 5 juta. 5 jutanya dibayar nanti, berarti itu jadi piutang, namanya di piutang nih ya. Sama 5 juta tambah 5 juta, 10 juta. Berikutnya tanggal 31 lagi, Ibu Rina membayar beban listrik 150.000 dan air sebesar 50.000. Berarti uang yang dikeluarkan berapa nih buat bayar beban? 150.000 ditambah 50.000. Berarti uang kas yang berkurang senilai 200.000. Berkurang 200.000. Modalnya pun pasti berkurang senilai 200.000. Untuk apa? Untuk beban listrik dan air. Itu. Ya. Nih, 200.000 kan? Ininya seimbang-seimbang. Oke. Lalu tanggal 31 berikutnya. Ibu Rina melakukan pembelian sebesar 30 juta dan membayar hutangnya senilai 5 juta. Sama. Kayak nomor 20 ini nih. Ya, tidak jelas di sini nih. Dia belinya secara kredit atau secara tunai. Berarti kalau ada yang begini, nggak usah dicatat lagi. Skip. Lihat. Masukkan saja yang memang ada keterangan jelas di situ. Membayar hutangnya sebesar 5 juta. Berarti dia bayar utang aja di situ. Bayar utang senilai 5 juta, uang kasnya berkurang 5 juta. Ya, utangnya berkurang karena kan dia bayar utang nih, utangnya pun berkurang 5 juta. Nah, itu ya. Ini sama nih ya, tanggal 20 sama 31 nih dia tidak ada keterangan ya, dia beli tunai atau beli kredit, nggak ada nih. Kalau ada transaksi yang tidak jelas seperti ini, nggak usah dicatat, biarin aja ya, daripada nanti salah karena bingung ini mau catatnya di mana, apakah sebagai kas, utang,
atau sebagai kasnya berkurang, asetnya bertambah, nah itu masih belum jelas tuh. Jadi biarkan saja. Tanggal 31, dua lagi. Ibu Rina kembali memperoleh piutang. Oh, dapat piutang senilai 2.500.000. Berarti kasnya bertambah 2.500.000. Tapi di sisi lain piutangnya berkurang 2.500.000. Nah, ya, di sisi lain dia dapat uang kas, di sisi lain aset yang lain piutangnya berkurang 2.500.000 juga. Lagi terakhir, Ibu Rina kali ini berhasil menjual lagi. Nah, dia berjualan tuh, tapi secara kredit. 5 juta secara kredit. Dia berhasil menjual senilai 5 juta, tapi secara kredit. Berarti dia belum terima uangnya. Masih berbentuk piutang. Karena dia jual secara kredit. Nah, berarti modal yang bertambah pun senilai 5 juta. Nah, dari pendapatan. Nah, sudah. Selesai kan? Nah, bisa dilihat di sini balance seimbang antara sisi aset. Di sini nominalnya berapa nih? 76.300.000. Di sisi utang plus modalnya juga 76.300.000. Nah, berarti ini sudah seimbang, artinya sudah benar. Tidak terjadi seperti tadi. Ya, mungkin ada transaksi yang belum dicatat, atau mungkin ada uang atau dana yang penggunaannya belum bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Nah, contoh kayak gini ya. Ada transaksi-transaksi yang mungkin ini kan tidak jelas nih seperti apa. Atau mungkin itu tidak ada transaksi sebetulnya. Contoh misalkan, perusahaan akan merekrut karyawan. Ya, perusahaan akan merekrut karyawan dengan bayaran atau dengan gaji 1 bulan 5 juta. Nah, itu nggak usah dicatat karena keterangannya di situ perusahaan akan. Yang namanya akan berarti belum. Itu nggak usah dicatat kalau ketemu transaksi-transaksi seperti itu. Ya, misal perusahaan akan membayar utang bulan depan. Ya nggak usah dicatat. Orang kan akan, di situ ada kata akan membayar utang bulan depan. Atau misalkan nih saya punya perusahaan, saya akan membayar utang atau saya akan membayar gaji karyawan pada tanggal 30 Maret. Ya itu kan akan. Berarti hari ini nggak usah dicatat itu mah. Ya, hati-hati saat menganalisis transaksinya ini. Perlu kehati-hatian, perlu ketelitian. Sama ini, pada saat memasukkan, menginput ke persamaan dasar akuntansinya, angkanya juga jangan sampai salah ya. Tadi kan contohnya saya salah kurang, padahal cuma kurang 0 ya. Tapi dari harusnya tadi itu 170 juta, 170.000, saya masukkan cuma 17.000. Oh, berarti kurangnya banyak tuh. Ya, nah makanya diperhatikan, harus hati-hati di situ. Nah, gitu. Gimana? Ada pertanyaan dulu nggak?